Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Yunina tentunya di channel YouTube Yunina Sinta. Di channel YouTubeku kali ini aku mau kasih spesial banget video spesial, yaitu tryout 1 tes SKB CPNS Guru SD. Aku kasih ya untuk soal-soal yang berkaitan dengan FR dan juga bocoran-bocoran dan prediksi untuk SKB CPNS Guru SD. Bersama aku Yunina Resmi Prananta. Dan kalian bisa WhatsApp di 082227977086 dan Instagramku di @princessyunina dan juga di @smartapps_cpns. Oke, are you ready? Pastinya udah siap nih ya nyimak penjelasan dariku. Oke. Jadi di sini aku mau kasih soal buat teman-teman semua. Oke, di sini aku mau nambahin ya. Oke. Di tryout 1 kita akan mulai nomor 1. Sudah siap ya? Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah daya, A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi dan lingkungan, D. Pengasuhan dan lingkungan, E. Motivasi. Oke, sudah tahu ya jawabannya ya? Oke, sekarang kita akan melihat untuk pembahasannya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting ya dalam perkembangan peserta didik. Karena ini perkembangan kognitif itu sangat penting. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu adalah D, pengasuhan dan lingkungan. Kenapa? Dalam perkembangan kognitif anak, salah satu faktor utama itu adalah pengasuhan dan lingkungan. Anak cenderung akan meniru hal-hal yang dilakukan di sekitar dan belum dapat memilah hal baik dan hal buruk. Jelas ya? Oke. Next kita akan menuju ke nomor yang kedua. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016, media pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Di bawah ini yang termasuk media audio visual gerak. Jadi di sini kita masuknya media audio visual gerak ya. A. Radio, B. Film, C. Voice chat, D. Poster, E. Flipbook. Apa nih ya Kak Yunina? Oke sebentar. Jawaban yang nomor 2 itu adalah yang termasuk media audio visual gerak itu adalah film atau B. Jadi, menurut Bres dan Basuki Wibowo ada beberapa macam jenis media, yaitu media audio visual gerak itu contohnya film, media audio hanya suara aja nih ya, radio, voice chat, kemudian media visual diam itu adalah poster dan flipbook. Jelas ya teman-teman ya? Oke, next kita menuju ke nomor 3. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. Hal ini merupakan peran penting motivasi belajar dalam A. Menentukan penguatan belajar, B. Memperjelas tujuan belajar, C. Menentukan ketekunan belajar, D. Menentukan arah pandangan hidup, D. Menentukan kemampuan berkomunikasi terhadap teman sejawat. Pasti kalian udah bisa nih menentukannya. Nah, sekarang kita akan lihat jawabannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada pendorongnya. Nah, pendorongnya ini apa nih? Motivasi belajar. Jadi, peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Menurut Hamzah, itu terdapat peran motivasi belajar. Aku jelasin ya buat bekal kalian nih. Peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui. Jelas kan? Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar.
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar ini erat nih kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. Nah, yang ketiga, motivasi itu menentukan ketekunan belajar. Nah, anak yang termotivasi untuk belajar, jadi dia berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Sekarang kita akan oke, sebentar. Motivasi menentukan ketekunan, sebentar. Oke, I'm so sorry ya. Ketekunan berarti jawabannya adalah C, bukan yang B ya. Oke, aku edit dulu sebentar. Nah, seperti itu. Sekarang kita menuju ke nomor yang keempat, teman-teman. Di bawah ini saran yang layak dipertimbangkan dalam menulis tes soal menjodohkan. Cluenya pertanyaannya adalah menjodohkan ya. A. Menulis respon apabila bernilai angka dengan urutan angka terkecil tertinggi. B. Menulis respon dengan pilihan yang heterogen. C. Menulis respon dengan pilihan yang homogen. D. Memberikan premis tidak lebih dari respon. E. Apabila premis berupa pernyataan, maka panjang kalimat respon tidak boleh lebih panjang dari premis. Apa nih Kak Yunina jawabannya? Iya, kita langsung lihat jawaban yang keempat. Saran yang layak untuk menulis tes soal menjodohkan. Ingat, yang pertama, pernyataan-pernyataan di bawah kolom pertama atau premis dan kolom kedua respon harus terdiri kelompok yang homogen. 2. Jumlah pernyataan dalam kolom kedua hendaknya dibuat lebih banyak dari jumlah pernyataan dalam kolom pertama. Yang ke C, jika pernyataan pada premis dan respon dibuat dalam bentuk kalimat, maka penulisan kalimat pada respon hendaknya lebih pendek dari pernyataan premis. Dan yang keempat, jika jawaban-jawaban yang ada pada respon berbentuk angka, maka penulisannya harus diurutkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini dia. Iya, jelas ya menulis respon dengan seperti ini ya. Dengan pilihan yang heterogen. Seperti itu. Kita akan menuju ke nomor 5. Di bawah ini merupakan hal yang harus dihindari ketika menulis tes pilihan ganda. Kecuali. Hal yang harus dihindari tapi kecuali. Oke. A. Inti permasalahan yang akan ditanyakan harus dirumuskan dengan jelas pada pokok soal. B. Menghindari pengulangan kata yang sama pada alternatif jawaban. C. Menghindari penggunaan kalimat yang berlebihan pada pokok soal. D. Alternatif jawaban yang disediakan hendaknya logis, heterogen baik dari segi materi, panjang pendeknya kalimat, pengecoh menarik untuk dipilih. E. Dalam merumuskan pokok soal hindari adanya petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ingat, hal yang harus dihindari tapi kecuali. Jadi jawabannya adalah dalam menuliskan jawaban soal pilihan ganda hendaknya disediakan jawaban logis dan homogen baik dari segi materi atau panjang pendeknya kalimat. Jadi di sini contohnya adalah kurang baik siapa penemu mesin uap? A. Graham Bell, B. James Watt, C. Louis Pasteur. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini Thomas Alva Edison. Lebih baiknya harusnya siapa penemu mesin uap? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita akan lihat ke sini. Ya. Alternatif jawaban yang disediakan hendaknya logis, heterogen baik segi materi, panjang pendeknya, dan pengecohnya juga harus menarik, teman-teman. Yuk kita lanjut ke nomor 6. Pemberian umpan balik oleh pendidik juga harus mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik kan? Menurut model penilaian formatif Permendikbud, pemberian umpan balik untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi dititik beratkan pada apa? A. Kriteria tugas dan proses mengerjakan tugas tersebut. B. Memberikan pekerjaan terdahulu peserta didik tersebut. C. Memberikan kesempatan bertanya kepada teman.
D. Kriteria tugas diberikan bimbingan penuh oleh pendidik. E. Memberikan kesempatan bertanya kepada orang tua. Oke, kita mau jadiin satu dulu ya untuk opsinya. Di sini pemberian umpan balik ya, jadi masuknya yang mana nih dari opsi? Yang nomor 6. Oke, umpan balik yang baik bagi peserta didik berkemampuan tinggi dititik beratkan pada kriteria tugas dan proses mengerjakan tugas tersebut. Pendidik perlu menyebutkan bagian yang baik dari karya tersebut dan menjelaskan bagaimana bagian-bagian tersebut sudah memenuhi target capaian belajar. Pendidik selanjutnya dapat memberikan saran yang sifatnya pengayaan aja nih. Setelah itu, pendidik dapat minta peserta didik untuk menyampaikan pengalaman menarik selama mengerjakan tugas tersebut. Peserta didik pada kategori ini biasanya sadar dan tahu akan proses belajar yang dialami. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kriteria tugas dan proses mengerjakan tugas tersebut. Jelas ya? Oke, kita menuju ke nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang bukan. A. Identitas sekolah. B. Identitas mata pelajaran. C. Identitas guru. D. Alokasi waktu. E. Tujuan pembelajaran. Oke, kita akan melihat jawabannya. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP itu ada, diingat-ingat terus. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Identitas mata pelajaran atau tema subtema. C. Kelas semester. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. F. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang H. Materi pembelajaran dan I. Metode pembelajaran. J. Media pembelajaran. K. Sumber belajar. L. Langkah-langkah pembelajaran. Yang M. Penilaian hasil pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita akan cek. Ya, identitas guru. Ya, karena ini yang bukan. Oke, lanjut ke nomor 8. Berdasarkan rencana strategis Renstra, ini ya, aku mau kasih ke teman-teman semua. Berdasarkan rencana strategis Renstra, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Oke, kita akan melihat jawabannya teman-teman. Ya, ICT atau Information and Communication Technology adalah dalam bahasa Indonesia disebut TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup 3 aspek, yaitu teknologi komputer, muatan informasi dan teknologi komunikasi. Berdasarkan Renstra Pendayagunaan ICT itu mencakup beberapa peran. A. ICT dapat menunjang optimalisasi sekolah. ICT sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. ICT sebagai alat bantu manajemen pembelajaran. ICT juga sebagai manajemen terkait perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian di sini juga sebagai gudang ilmu pengetahuan, sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai fasilitas dan infrastruktur pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jelas ya teman-teman? Mantap.
kita akan menuju ke nomor 9. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas tentang topik tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru lingkungan dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, lapangan. Ini masuk kegiatan apa nih teman-teman? A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Ya, perlu diketahui teman-teman, untuk eksplorasi itu adalah kegiatan mencari, menghimpun informasi dengan menggunakan media untuk memperkarya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga siswa aktif, mendorong siswa mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan, mengamati objek lapangan ya. Kemudian kalau yang elaborasi itu lebih ke kegiatan membaca, menulis hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat ya. Kemudian kalau untuk konfirmasi itu lebih ke kegiatan umpan balik terhadap apa yang dihasilkan siswa. Jadi untuk konfirmasi lebih ke umpan balik kata kuncinya. Bisa juga kita memberikan apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan hasil belajar. Kemudian menambah informasi yang seharusnya dikuasai siswa. Mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan lebih lanjut. Nah, itu masuknya ke konfirmasi. Kalau browsing itu adalah menjelajah dunia maya atau internet untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Ya, bisa menggunakan sistem operasi berbasis hypertext, kemudian bisa juga misalnya membaca berita dan mencari istilah dan lain-lain. Contextual teaching and learning itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi antara yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi jawaban untuk nomor 9 itu yang paling tepat adalah B, eksplorasi. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Aduh, semakin semangat aja nih ya teman-teman ya. Semoga bisa lolos untuk tes CPNS. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada apa nih? A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan pembelajaran. Oke, yang nomor 10. Strategi pembelajaran itu adalah suatu rencana, metode, perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain untuk strategi pembelajaran, rencana rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan sebuah sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran disusun untuk meraih tujuan tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, taruh sini aja. Yang nomor 10 itu adalah jawaban yang tepat adalah C ya. Oke, yaitu strategi pembelajaran. Nomor 11. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Oke, kita akan lihat untuk jawaban nomor 11. Jadi teman-teman, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, kompetensi dasar itu merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar itu merupakan salah satu bagian dari silabus yang mana termasuk dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi, perencanaan pembelajaran itu meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran
Jadi nomor 11 jawaban yang tepat adalah A. Kompetensi dasar. Nomor 12. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain. Nah, kata kuncinya adalah memanfaatkan hasil analisis. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawabannya yang mana ya untuk nomor 12? Oke. Nomor 12. Dengan mencari letak kelemahan umum, dapat dilakukan proses evaluasi untuk proses berikutnya untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi dalam hal ini guru harus menerapkan konsep-konsep pedagogi teman-teman. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 kompetensi pedagogik, itu pedagogik ada 10 loh teman-teman. Apa aja Kak Yunina? 1. Menguasai peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi yang paling tepat jawabannya untuk nomor 12 adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum ya untuk keberhasilan. Nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Kata kuncinya pengayaan. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ingat, di sini adalah pengayaan ya. Kata kuncinya. Kita akan menuju ke jawaban. Menurut model penilaian formatif Kemendikbud tahun 2019, agar ketuntasan belajar optimal, ini memang peserta didik diberikan umpan balik ya teman-teman. Pemberian umpan balik ini oleh pendidik juga harus mempertimbangkan tingkat kemampuan anak. Ya kan? Ada 2 kategori peserta didik menurut kemampuan mereka, yaitu peserta didik dengan kemampuan tinggi dan peserta didik dengan kemampuan rendah. Ya, umpan balik yang baik bagi peserta didik berkemampuan tinggi diberikan tugas dan proses untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, di sini pendidik perlu menyebutkan bagian yang baik dari karya tersebut dan menjelaskan mengapa bagian tersebut sudah memenuhi target. Pendidik selanjutnya dapat memberikan saran yang sifatnya pengayaan. Nah, setelah itu pendidik dapat meminta peserta didik menyampaikan pengalaman menarik selama mengerjakan tugasnya. Peserta didik juga biasanya sadar dan tahu akan proses yang akan mereka alami. Jadi di sini jawaban yang paling tepat, oke. Untuk nomor 13 ini adalah kita lebih condong ke diberikan ya materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Karena yang namanya pengayaan itu harus diberikan dengan standar yang di atas rata-rata agar mereka bisa lebih mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke. Lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Ingat, evaluasi hasil belajar. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C.
Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa penilaian. Kita akan lihat untuk jawaban nomor 14 ya guys. Evaluasi proses, itu kan pertanyaannya ya. Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar atau pengajaran yang telah dilaksanakan. Sedangkan penilaian hasil belajar itu lebih ke kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa penilaian, melaksanakan program perbaikan pengayaan. Nah, selain itu dapat juga dengan penilaian kelas, bisa tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, sertifikasi, benchmarking, dan penilaian program. Jadi untuk nomor ini, nomor 14 itu jawaban yang paling tepat itu adalah A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, dan melaksanakan program perbaikan pengayaan. Oke, kita akan lanjut ke nomor 15 ya untuk tryout kali ini. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan bagian refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk apa? Ya, kata kuncinya di sini adalah refleksi. A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Oke. Untuk nomor 15 jawabannya adalah menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam kegiatan penutup guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan yang namanya refleksi untuk mengevaluasi. Ilmu baru kan? Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran. Jadi direfleksikan. Yang B, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang C, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. D, menginformasikan rencana kegiatan selanjutnya. Ini yang namanya refleksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Jelas ya? Oke. Nomor 16. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan apa? Psikomotor kata kuncinya. A. Soal pilihan ganda. B. Soal jawaban singkat. C. Soal uraian objektif. D. Kriteria. E. Tes performance. Nah, untuk nomor 16, tes performance umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan kan atau psikomotor. Aspek yang dinilai pada tes performa itu dapat menekankan pada proses, hasil, atau kombinasi. Tes performance diperlukan untuk menilai keterampilan aktual siswa. Misalnya nih, dalam mata pelajaran ilmu alam, menekankan secara khusus pada keterampilan laboratoris. Matematika pada keterampilan masalah praktis. Bahasa Inggris menekankan keterampilan berkomunikasi. Ilmu sosial mengkonstruksi peta, grafik, serta pengoperasian secara efektif dalam kelas. Kemudian musik, seni, ya, pendidikan fisik jasmani, bisa berenang dan sebagainya, ekonomi, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E, tes performance. Gampang ya? Ya, semakin mantap untuk mengikuti tes SKB. Next, untuk prediksi soal selanjutnya. Nomor 17. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan hal berikut, tapi kecuali A. Potensi peserta didik. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E.
relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja. Oke, untuk nomor 17 jawabannya adalah C. Kenapa? Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, proses pembelajaran pada satuan pendidik diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas ya, sesuai bakat, minat. Nah, di sini sesuai standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran digunakan. 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar, jadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menjadi proses penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial jadi pembelajaran terpadu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. Nomor 18. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi untuk apa? Intinya adalah fungsi ekstrakurikuler. Kita langsung menuju ke opsinya. A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi rekreatif, kreatif, edukatif, produktif. E. Prestasi pengembangan edukatif dan ekonomis. Nah, ingin tahu jawabannya? Oke. Ekstrakurikuler atau biasa disebut ekskul ya. Ini adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah ya. Dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Jadi macam-macam fungsi ekstrakurikuler yang perlu aku kasih tahu ke teman-teman semua itu adalah, oke bentar. Fungsi pengembangan, bahwa kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut memiliki fungsi di dalam mendukung perkembangan peserta didik. Ya, kemudian di sini juga ada fungsi rekreatif kreatif. Ini ya. Sebagai kegiatan aktivitas dilakukan dalam suasana rileks, penuh kegembiraan, menyenangkan, ya. Kemudian fungsi penyaluran, sebagai tempat menyalurkan bakat, minat, ya. Fungsi edukatif sebagai tempat untuk belajar peserta didik. Kemudian fungsi prestasi untuk menunjukkan keahliannya atau prestasinya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita menuju ke soalnya. Ya, jadi lebih ke B yaitu penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, prestasi. 19. Keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah dari A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, E. Kompetensi pedagogik, E. Kompetensi komunikasional. Oke, kita akan menuju ke jawaban nomor 19. Kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi ini menyangkut tentang personal guru di mata para siswa-siswinya sebagai sosok yang menjadi suri tauladan. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, arif, bijaksana ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 19 ini adalah B. Kepribadian. Nomor 20. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang bekerja dan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, C. Kompetensi kepribadian dan profesional, D. Kompetensi kepribadian dan sosial, E. Kompetensi komunikasional dan profesional. Oke, untuk nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah C. Guru merupakan profesi yang harus diemban ya secara profesional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu harus mewajibkan seorang guru itu memiliki unsur keprofesionalan loh ya. Di antaranya mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, serdik, sehat jasmani rohani, juga memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik. Jadi salah satunya adalah kepribadian dan profesional. Jadi jawabannya adalah C. Karena di kepribadian seperti yang tadi udah dibahas di soal sebelumnya, harus memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Oke, kita menuju ke nomor 21. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa A. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah. B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasikan. E. RPP merupakan upaya untuk naik jabatan. Nah, yang mana ini ya? RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ya untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini kan dikembangkan untuk mencapai yang namanya KD ya teman-teman. Jadi setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban jelas untuk menyusun RPP. Nah, RPP-nya ini harus secara sistematis, interaktif, menantang, efisien ya. Nah, di sini RPP disusun berdasar KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Nah, artinya guru harus sadar bahwa RPP merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab sebagai pendidik. Jadi jawaban paling tepat adalah B ya, proses pembelajaran yang harus direncanakan. Nomor 22. Setelah membaca teks, siswa diharapkan mengidentifikasikan sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Untuk itu guru menggunakan media teks. Pertanyaan ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis, E. Model. Oke, jawaban untuk nomor 22. Terdapat berapa macam kriteria pemilihan media ya. Kesesuaian jika kita mengetahui apa yang ingin kita ajarkan dan apa yang dipelajari oleh pembelajar, maka kita perlu memilih media ya. Kemudian prinsip tingkat kesulitan. Prinsip tingkat kesulitan itu suatu prinsip dalam kita memilih media tuh intinya itu harus tingkat kesulitannya sesuai dengan umur gitu. Kemudian prinsip ketersediaan berarti pemilihannya itu juga harus kita lihat ada tidaknya media tersebut. Kemudian yang selanjutnya prinsip kualitas ya. Ini pemilihannya juga harus media-media yang berkualitas tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kesesuaian. Nomor 23. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes. Non-tes ya. A. Kemampuan siswa memahami materi. B. Keaktifan siswa belajar di kelas. C. Keaktifan siswa menulis karangan. D. Keterampilan siswa menulis paparan atau cerita. E. Kemampuan siswa memahami ide pokok bacaan. Oke, untuk nomor 23, tes itu kan suatu alat untuk mengukur ya, memperoleh data mengukur seseorang ya. Dengan kalau teknik non-tes itu beda ya. Teknik non-tes itu penilaian yang hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji, melainkan dengan bisa melalui pengamatan ya, wawancara, observasi, menyebarkan angket seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 23 adalah B. Keaktifan siswa belajar di kelas. Kita lanjut ke nomor 24. Dalam mengembangkan alat evaluasi, guru harus memperhatikan alat evaluasi ya. A. Kompetensi dasar, indikator dan materi ajar dan SKBM. B. Kesesuaian dengan materi ajar, soal harus mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. C. Hasil belajar soal harus dibuat sedemikian rupa agar sebagian besar siswa mencapai standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM. D. Analisis hasil evaluasi tidak harus dilakukan karena nilai yang diperoleh rata-rata dengan nilai ujian pada materi selanjutnya. E. Waktu dalam membuat alat evaluasi. Untuk nomor 24, dalam mengembangkan alat evaluasi ini teman-teman, kita harus mempertimbangkan KD, indikator, materi ajar, dan SKBM. Dan terdapat juga beberapa syarat ini untuk mengembangkannya. Yang pertama, harus menentukan dulu segi-segi yang akan dinilai. Apa nih yang mau dinilai? Yang kedua, harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid, reliable,
ya. Yang ketiga, evaluasi harus objektif. Yang keempat, hasil evaluasi tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasar kriteria. Yang kelima, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, kompetensi dasar, indikator, materi ajar dan SKBM. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Salah satu prinsip program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru berikut. Remedial ya. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk peserta didik sebagai peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Menggunakan rancangan pembelajaran berdasarkan bahan ajar belajar peserta didik. Oke, untuk nomor 25. Jadi teman-teman, kenapa sih guru mengadakan remedial pengayaan ya? Agar murid yang mengalami kesulitan dapat mencapai pembelajaran dan tuntas kan? Jadi prinsip-prinsip pengajaran remedial itu pertama adalah penyiapan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, jadi proses identifikasi kebutuhan siswa dulu, kemudian merancang ya, berbagai kegiatan pembelajaran, merancang belajar bermakna, pemilihan pendekatan, memberikan arahan yang jelas, bagaimana dapat merumuskan gagasan utama, meningkatkan keinginan belajar, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, memfokuskan pada proses belajar ya, memperlihatkan kepedulian terhadap individu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 25 adalah jelas banget ya, D. Merencanakan tes ulang tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Oke, teman-teman. Nanti untuk teman-teman di sini bisa melihat untuk part selanjutnya ya. Jadi di sini kita harus break dulu buat ke materi yang selanjutnya ya di sini karena banyak banget soalnya ada 100 dan ini aja durasinya udah lumayan dan terima kasih banget buat teman-teman atensinya yang udah luar biasa banget dan kita sudahi dulu sampai nomor 25. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian teman-teman di sini teman-teman nanti bisa lanjutin karena di sini aku untuk prediksinya ada 100 soal. Oke. Next, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.